Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ciptanto Setan Hunuraman dari kelas 11 MIPA 6 absen 8. Saya mendapatkan bagian ujian praktek nomor 1 yaitu lumut Pogonatum cirrhosatum. Yang langsung mulai saja. Pengertian lumut. Lumut merupakan sekumpulan tumbuhan kecil yang termasuk dalam Birophytina. Dalam bahasa Yunani birum artinya lumut. Tumbuhan ini sudah memiliki diferensiasi tegas antara organ penyerap hara dan organ fotosintetik. Namun belum memiliki akar dan daun sejati. Kelompok tumbuhan ini juga belum memiliki pembuluh sejati. Alih-alih akar, organ penyerap haranya adalah rhizoid. Secara harfiah serupa akar. Daun tumbuhan lumut dapat berfotosintesis. Lumut mengalami pergiliran keturunan metagenesis. Dalam proses metagenesis ini, lumut mengalami dua fase kehidupan, yaitu fase gametofit, haploid, dan fase sporofit, diploid. Lumut memiliki dua alat perkembangbiakan, yaitu gametangium, yaitu archegonium sebagai sel gamet betina, dan antheridium sebagai sel gamet jantan. Berikut adalah tahapan metagenesis yang terjadi pada tumbuhan lumut. Dilihat dari spora, setelah itu masuk ke protonema atau pembeda, gametofit yang disusun oleh tumbuhan lumut dewasa, archegonium sebagai betina, antheridium sebagai jantan, itu menjadi zigot, setelah itu menjadi sporofit dan sporangium. Ciri-ciri lumut: hidup secara berkoloni, tidak berpembuluh karena tidak mempunyai daun, batang maupun akar sejati. Habitatnya berada di tempat yang lembab dan terlindung dari cahaya matahari seperti dasar hutan. Berukuran kecil, umumnya tidak sampai 1-2 cm, namun ada juga yang sampai 20 cm. Warna hijau karena mengandung klorofil hingga bisa melakukan fotosintesis dan bersifat multiselular. Jenis-jenis lumut: lumut daun, Hepaticae. Lumut sejati atau yang disebut juga lumut daun atau Birophyta, juga nama lainnya yaitu musci, yaitu anggota tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan berspora yang termasuk dalam superdivisi tumbuhan lumut atau Birophyta. Tumbuh lumut daun lebih menyerupai batang dan daun. Hidup di tempat basah, berkelompok. Lumut daun merupakan jenis lumut yang banyak dijumpai sehingga paling banyak dikenal. Lumut hati, Hepaticopsida. Lumut hati, Hepaticopsida adalah salah satu jenis lumut yang mempunyai anggota lebih dari 6.000 spesies. Lumut ini biasa ditemukan di tempat lembab seperti bebatuan, dinding tua, bahkan di tanah. Bisa juga tumbuh epifit, bahkan bisa hidup di tempat kering dengan struktur tubuh yang memiliki tempat penyimpanan air atau xeromorph. Contoh lumut hati Hepaticopsida yaitu Pelia calcina, Ricardia indica, Rebulia hemispherica, Marchantia. Selanjutnya adalah lumut tanduk atau Anthocerotae. Lumut tanduk hanya mempunyai satu famili yaitu famili Anthocerotaceae. Lumut ini tidak memiliki sporangium yang tidak bertangkai. Bentuknya menyerupai tanduk yang panjangnya sekitar 10-15 cm. Lumut tanduk dengan lumut hati hampir sama. Yang membedakan sporofitnya berbentuk kapsul panjang dengan gametofit menyerupai karpet lebar. Contoh spesies lumut tanduk adalah Anthoceros fusiformis. Di sini saya mendapatkan lumut yaitu Pogonatum cirrhosatum. Lumut Pogonatum cirrhosatum termasuk ke dalam jenis tumbuhan lumut daun Biropsida. Lumut daun ini belum memiliki akar dan tumbuhan sejati dan cukup mudah ditemukan di tempat-tempat yang lembab. Struktur tubuh lumut pada fase gametofit, lumut daun memiliki gametangium di bagian atasnya. Fase gametofit adalah fase dominan dari tumbuhan lumut itu sendiri. Di dalam fase ini dapat dibedakan antara tumbuhan jantan maupun betina berdasarkan gamet yang dihasilkan. Meskipun terkadang terdapat lumut yang rumah satu, yaitu menghasilkan antheridium dan archegonium pada satu tumbuhan. Fase sporofit dimulai dari seta hingga ke sporangium yang berada di atas tubuh gametofit betina, archegonium. Untuk memperoleh nutrisi, sporofit akan menempel pada bagian gametofit dan ketika sudah dewasa maka sporofit akan berubah warna menjadi kecoklatan. Di sini adalah perbandingan gambar dari struktur lumut yang saya ambil dengan struktur lumut dari Google. Untuk struktur lumut dari Google sebenarnya kekurangan daun sebagai penunjuknya, namun tidak apa-apa, saya tambahkan pada gambar saya. Ya, ini adalah gambar lumut yang saya ambil.
Bagian sini adalah sporangium, di sini seta, yang hijau ini daun, di bawah daun ada batang, dan bawah batang lagi ada akar. Rhizoid yang akar semu. Fungsi-fungsi organ lumut. Rhizoid. Lumut juga memiliki akar untuk menyerap air dan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Fungsi rhizoid selain untuk menyerap air dan mineral adalah melekatkan tubuh lumut di suatu tempat tertentu. Batang. Tumbuhan lumut tidak memiliki jaringan xilem dan flum yang bertugas mengangkut serta menyebabkan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan, sehingga proses pengangkutan air dan mineralnya lebih lama dibanding tumbuhan yang memilikinya. Batang pada tumbuhan lumut terdapat titik tumbuh yang berfungsi sebagai pertumbuhan lumut. Daun. Sedangkan bagian yang menyerupai daunnya tersusun atas sel satu lapis yang cukup tebal. Akan tetapi pada ibu tulang daun tersusun atas lebih dari satu sel lapis yang tebal. Pada daun terdapat klorofil untuk melakukan fotosintesisnya, sehingga berperan menyediakan oksigen untuk lingkungannya. Seta adalah tangkai sporangium pada tumbuhan lumut. Batang berbentuk pipih, sel-sel batang belum terjadi diferensiasi. Daun umumnya hanya terdiri atas lapis sel. Seta berfungsi sebagai penopang sporangium. Dan selanjutnya adalah sporofit. Setiap makhluk hidup tentu tumbuh dan berkembang. Begitu juga dengan tanaman lumut ini. Lumut yang tersusun dari struktur umum tersebut nantinya akan berkembang menjadi lumut dewasa, di mana pada lumut dewasa ini terdapat bagian yang disebut sebagai sporofit. Sporofit sendiri ternyata tersusun atas beberapa bagian seperti kaliptra, kolumella, dan vaginula. Sama seperti halnya gametofit, sporofit ini bertujuan untuk menghasilkan spora yang digunakan pada proses reproduksi. Sekian dari saya, terima kasih.